Aku ingin berbagi kisahku, yang mungkin tidak akan dipercaya oleh semua orang. Namaku Amelia Putri, berusia 19 tahun, dan aku lahir dari keluarga yang hancur berantakan. Ini adalah cerita tentang sahabat gaib yang pernah hadir dalam hidupku. Aku berasal dari Banten, dan ini bukan cerita horor, melainkan sebuah kisah sedih yang dialami oleh teman gaib. Aku pertama kali bertemu dengannya saat berusia 17 tahun, dipertemukan secara kebetulan dan terpisah karena keadaan. Aku akan menceritakan sosok sahabatku yang selalu ada untuk membantuku agar terhindar dari gangguan jin jahat. Namanya Sasa, dialah sahabat gaibku. Semasa hidup, dia dikenal sebagai gadis cantik yang sangat lembut. Sasa meninggal tragis setelah tertabrak truk. Tubuhnya tergeletak bersimbah darah dengan wajah yang hancur. Penabrak itu melarikan diri, dan hingga kini identitasnya belum terungkap. Kecelakaan itu terjadi saat Sasa sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumahnya yang cukup jauh dari sekolah. Aku pertama kali berteman dengan Sasa saat acara karantina paskibra di sekolah. Kami dikarantina di sekolah untuk memaksimalkan waktu latihan dan mendisiplinkan diri kami semua. Pada malam hari, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat kami semua sedang beristirahat dan menonton pertandingan sepak bola di lapangan sekolah, para senior dan teman-temanku tampak menikmati pertandingan tersebut. Namun, aku merasa tidak nyaman dan tiba-tiba alihkan pandanganku ke kelas yang sedang direnovasi. Kelas itu terlihat gelap dan memang sudah tampak angker. Aku melihat sosok seorang gadis dengan rambut panjang dan wajah hancur berlumur darah, melambaikan tangannya ke arahku, seolah mengajak aku mendekat. Aku penasaran apakah temanku juga melihat hal yang sama, lalu aku bertanya pada Bella. "Bel, lihat," sambil menunjuk ke arah kelas kosong, kataku. "Kenapa, kelas kosong?" jawab Bella. Aku hanya terdiam, merasa sedikit aneh dengan diriku sendiri. Saat latihan pengibaran bendera untuk acara tanggal 17 Agustus tahun 2019, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku merasa sangat kelelahan hingga akhirnya pingsan. Bukan hanya aku, banyak teman-temanku yang juga pingsan. Salah satu temanku bahkan kerasukan, dan dia dibawa ke tempat aku beristirahat. Tak ada yang menyangka bahwa kerasukan yang awalnya hanya dialami satu orang tiba-tiba menyebar ke banyak orang, dan aku pun ikut kerasukan. Aku termasuk yang paling lama kerasukan. Para senior lalu mendatangkan seorang paranormal untuk mengobatiku. Paranormal tersebut mengatakan bahwa sosok gaib yang memasuki tubuhku adalah seorang pria berambut gimbal yang sering mengamatiku saat latihan paskibra. Ia ingin membawaku ke alamnya. Saat aku sedang diobati, tiba-tiba sosok gaib berambut gimbal itu menghilang dan digantikan oleh seorang gadis dengan wajah hancur. Dia adalah Sasa. Sasa mengambil alih tubuhku dan ingin berteman denganku karena ia menyukaiku. Itulah awal dari persahabatan kami. Sasa tidak hanya membantuku, tapi dia juga bisa menyembuhkan orang yang kerasukan melalui tubuhku. Ia akan marah jika ada yang membicarakanku di belakang, dan selalu memberitahuku jika ada orang yang membenciku. Aku merasa bingung, tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau malah risih dengan perlakuannya. Sasa selalu mengikuti kemanapun aku pergi, merasa nyaman berada di dekatku. Kebetulan, aku adalah anak dari keluarga broken home yang membutuhkan teman, dan kehadiran Sasa sangat berarti dalam hidupku. Aku sering berbagi cerita dengannya, dia memelukku saat aku lelah dan membutuhkan dukungan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa risih karena tidak ada seorang pun yang ingin berteman denganku. Mereka semua takut dengan Sasa. Ibuku pun mencoba berbagai cara agar Sasa pergi dari hidupku, karena dia sering melihatku berbicara dan bermain sendiri, tapi sayangnya, usaha ibuku selalu gagal. Ketika aku lulus dari paskibra, Sasa tiba-tiba menghilang dari hidupku tanpa memberitahu kemana dia pergi.
Aku tak tahu apa yang terjadi sampai beberapa bulan kemudian, Sasa kembali dan menceritakan semuanya. Dia bilang tak ingin aku merasa kesepian, dan ingin selalu ada di sampingku, namun dia merasa sedih dan bersalah karena aku tidak punya teman. Pada akhirnya, Sasa harus kembali ke tempat asalnya dan meninggalkanku. Terima kasih, Sa, karena telah menemani dan mendukungku di hari-hari penuh kesedihan ini. Aku berharap, jika aku butuh, kamu akan ada di dekatku, kataku sambil berusaha menahan air mata. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memelukku, lalu tiba-tiba menghilang. Sayangnya, sampai sekarang, Sasa tak pernah kembali, dan benar-benar pergi dari hidupku.